Puji nama Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan sehingga pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama. Dan saya bersyukur juga oleh karena ada jiwa-jiwa saudara semuanya ini yang mungkin juga sudah menunggu untuk kita boleh bersaat teduh bersama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada Dr. Ani Kurnia sudah berkenan bergabung kembali pagi hari ini. Dan puji Tuhan absensinya terus jalan ya. Dan gak pernah bolong-bolong. Lalu juga ada Pak John Lee. Lalu kemudian ada siapa lagi? Oh iya, ada sahabat saya lama ya, Yuliani Hana. Lalu kemudian juga siapa lagi saya? Oh nggak kelihatan ya. Lalu Bu Mary juga sudah bergabung, Ibu Julia Nathan juga sudah bergabung, Ibu Feni juga sudah bergabung. Puji Tuhan, kemarin vaksinnya berjalan dengan lancar dan beliau dalam keadaan yang baik-baik. Puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Hilda Winata. Bu Hilda sudah vaksin belum ya? Semoga sudah ya, tapi kalaupun belum ya nggak apa-apa ya, tetap bersandar sama Tuhan sembari menanti waktunya untuk vaksin. Lalu ada satu orang lagi yang bergabung, Ibu Feba Halim. Oh puji Tuhan ya. Juga ada Bro David Rindu ini ya. Lalu juga ada Ibu Hani dan satu lagi nggak kelihatan siapa namanya baik. Ada Ibu Lili Melia Gawati, puji Tuhan. Bu Fung Fung juga sudah bergabung. Kemarin kami juga sempat kontak dengan Bu Fung Fung ya. Beliau tanya soal puasa. Lalu juga ada Ibu Lucia, puji Tuhan. Salam hormat saya juga untuk Pak Hendro, baik. Pak Musa Putra Agung juga berkenan bergabung hari ini. Puji Tuhan, shalom Pak. Lalu juga ada Ibu Lilis, puji Tuhan. Bu Lilis ini sedang di Surabaya ya kalau tidak salah ya. Kapan hari kok sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Edwin kalau tidak salah. Beliau sampaikan sedang di Surabaya. Baik. Puji Tuhan. Salam untuk Bapak, salam untuk putri-putrinya ya Bu. Lalu juga ada Pak Steve, puji Tuhan. Ibu Gioksin juga bergabung. Saya tidak tahu kemarin, saya belum lihat ini ya, absensi kemarin. Bu Gioksin sepertinya kemarin apa join apa tidak, saya lupa kemarin ya. Lalu juga ada teman-teman di Panti Asuhan Sumber Kasih, puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Nukeye, lalu Bu Hilda ya tadi sudah vaksin, puji Tuhan. Ibu Lilisani, puji Tuhan juga bergabung. Lalu juga ada shalom Bu Nuke. Lalu ada juga Elisa, ada spray katun lokal, Ibu Ani, puji Tuhan. Lalu juga ada Bu Gioksin ketiduran ya. Ya. Lalu ada Burut dan yang lain-lain. Pak Willy juga sudah bergabung. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya nanti juga tidak terlalu terlambat, kita akan segera masuk di dalam penyembahan pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepala bersama-sama dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Syukur kami kepada Tuhan yang memberi kesempatan kami untuk beristirahat, tetapi juga memberi kesempatan kepada kami untuk kami menyembah Tuhan. Syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup kami di hari yang kemarin. Penyertaan Tuhan di dalam perjalanan-perjalanan yang kami lakukan. Kesehatan yang Tuhan berikan, kebersamaan bersama dengan anggota keluarga, bahwa hari ini kami masih bisa melihat istri, anak-anak dalam keadaan yang baik, semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Hamba berdoa untuk masa depan anak-anak kami, demikian juga untuk pelayanan kami, terutama pagi hari ini yang hendak melayani Tuhan ini. Hamba mau berdoa ya Tuhan, supaya kiranya segala sesuatu yang hamba mau butuhkan untuk boleh melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, itu yang Tuhan perlengkapkan kepada kami, hamba-Mu bersama dengan istri. Demikian juga seluruh sahabat-sahabat doa. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati kebersamaan dengan Engkau. Sebabnya kami membuka hati kami sepenuhnya untuk kami menyambut Tuhan, yang pasti juga akan ada bersama-sama dengan kami di tempat dimanapun kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan.
Kami hendak datang di hadirat-Mu membawa korban syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami datang kepadamu Tuhan. Ku datang Tuhan. Kasih-Mu melingkupiku, kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Bagaikan Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan
kasih-Mu melingkupi, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku terbang, aku dekat padamu, dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Oh, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya, angkat kami lebih tinggi dengan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu. Mari sembah Tuhan, mari agungkan nama-Nya, sebab Dialah yang dipuji, sebab Dialah yang disembah. Haleluya, we lift it higher. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau beri yang terbaik bagiku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan oleh kasih dan anugerah-Mu, sehingga jiwa kami ini boleh tenang. Dan sungguh hanya di dalam-Mu kami mendapatkan ketenangan kami. Ucap syukur untuk setiap kabar baik yang telah kami terima dari sahabat-sahabat doa, di mana Tuhan menyembuhkan mereka, di mana Tuhan menolong mereka dalam proyek-proyek mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Mari tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru
jiwaku tenang. Kasihnya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku
kasih Tuhan, hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau yang ku cinta. Suci, layak, Engkau layak, sungguh cinta Kau. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau yang ku cinta. Suci, suci,
Engkau menjadi sumber kekuatan kami. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain. Bapa, kami bersyukur oleh karena kemarin menjadi hari yang membahagiakan. Sebab saudara-saudara kami yang ada di Dili boleh kembali pulang ke rumah mereka. Dan Tuhan telah menyembuhkan, menolong mereka melalui 17 hari dalam karantina. Terima kasih untuk kesabaran yang Tuhan berikan pada mereka semuanya, yang dengan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah di Timor Leste. Dan di saat yang sama juga Tuhan memproses mereka semuanya. Terima kasih oleh karena semua pertolongan Tuhan, sehingga setiap anggota keluarga, baik mereka yang dewasa maupun yang anak-anak, semua telah dinyatakan negatif dari swab terakhir beberapa kali dilakukan. Dan puji Tuhan, kemarin mereka boleh kembali bersama-sama dengan bagian keluarga yang lain, dengan lingkungan sosial yang ada. Hambamu berdoa mengucap syukur Tuhan Yesus, mengucap syukur. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tapi lebih daripada hanya kesembuhan jasmani dan bagaimana mereka bisa berelasi sosial lagi, hambamu terus-menerus mendoakan supaya mereka semuanya juga semakin hari semakin bertumbuh dalam kerohanian mereka. Hambamu berdoa Tuhan supaya kiranya kebaikan-kebaikan mereka, supaya segala sesuatu yang mereka lakukan, mereka terus-menerus mengarahkannya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya disembuhkan, bahkan dipulihkan, bahkan juga semakin dewasakan mereka semuanya di dalam keadaan kerohanian mereka ya Tuhan. Apabila ada di antara mereka yang mungkin mereka merasa Tuhan tidak menolong mereka, apabila ada di antara mereka yang mungkin terlalu lama menanti-nantikan pertolongan Tuhan sehingga mereka mungkin mengalami keadaan hati yang tawar, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hambamu berdoa Tuhan supaya kiranya mereka semuanya terus melekat kepada Tuhan. Mereka menyadari bahwa Tuhan mengizinkan mereka untuk dilatih kesabarannya di dalam Tuhan, sampai waktunya tiba mereka boleh kembali di lingkungan sosial mereka dan juga disembuhkan Tuhan. Hambamu berdoa juga supaya bukan hanya relasi sosial yang dipulihkan oleh Tuhan, tapi lebih daripada itu juga relasi di dalam Tuhan itu yang semakin hari semakin ditingkatkan, supaya mereka semakin intim dengan Tuhan, supaya mereka semakin intens untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hambamu berdoa supaya kiranya seluruh keluarga-keluarga, teman-teman yang ada di Dili juga diberkati oleh Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, hambamu juga bersyukur oleh karena Tuhan juga sudah menolong Ibu Shirley dengan proyek iklannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua telah berjalan dengan baik dan kiranya usaha Bio juga senantiasa diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus juga hambamu berdoa supaya kiranya usaha pekerjaannya boleh menjadi bagian berkat bagi keluarganya. Demikian juga hambamu bersyukur bahwa di hari yang lalu hambamu juga mendengar kabar di mana Tuhan juga menyembuhkan sahabat doa yang beberapa waktu belakangan mengeluhkan sakit di kepalanya. Hambamu bersyukur ya Tuhan, sungguh oleh karena kasih dan anugerah Tuhan semata-mata bagi seluruh sahabat-sahabat doa, mereka yang mau berjerih lelah untuk Tuhan, bangun pagi mengurangkan jam tidurnya dan menuruti kehendak roh untuk bersekutu di dalam Tuhan. Terima kasih Engkau berkenan berbelas kasihan dan juga menjawab doa-doa permohonan mereka semuanya. Namun di saat yang sama hambamu juga terus membawa pergumulan dari sahabat doa Bu Gyoksin Tuhan, tentang anaknya Pak Marcel yang dalam keadaan sakit. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mohon terus menerus Tuhan menganugerahkan kesembuhan untuk Pak Marcel. Demikian juga seluruh keluarganya, kiranya juga senantiasa di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, hambamu juga berdoa membawa setiap orang-orang yang ditimpa musibah di NTT secara khusus. Hambamu berdoa ya Tuhan, memohon supaya kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Tidak membayangkan jika itu terjadi dalam diri kami ya Tuhan, dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami.
tidak membayangkan betapa repotnya dan betapa menyusahkannya. Tapi sungguh kalau hal itu diizinkan Tuhan terjadi pada mereka, pasti karena Tuhan memandang kekuatan mereka jauh lebih besar. Dan di saat yang sama Tuhan juga menguatkan mereka dengan kekuatan ekstra, sehingga mereka mampu menanggung segala perkara di sana di dalam Tuhan. Hamba mau berdoa ya Tuhan, khususnya juga untuk gereja-gereja yang ada di sana, untuk umat Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang ada di sana. Biar Tuhan menguatkan mereka semuanya ya Tuhan. Tolong mereka semuanya. Demikian juga untuk orang-orang yang lainnya. Bahkan sekalipun mereka dalam keadaan susah, biarlah anak-anak Tuhan di sana juga boleh menjadi pertolongan bagi orang-orang yang lainnya. Saudara-saudara yang di sana yang muslim juga, bahkan juga seluruhnya yang ada di sana Tuhan, keluarga-keluarga yang mungkin kehilangan anggota keluarganya, Tuhan beri kekuatan, ketabahan, keikhlasan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, ini kami akan membawa syafaat kami di hadapan Tuhan. Doa-doa kami secara pribadi kami akan membawanya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari berdoa secara pribadi. Naikkan syukurmu setiap pergumulanmu di hadapan Tuhan. Dia mendengar doamu, dan Dia akan menjawab doamu sesuai dengan maksud dan rencananya yang indah dalam kehidupan kita. Mari silakan mengambil waktu untuk berdoa pribadi. Hamba berdoa untuk keluarga kami semuanya. Berkatilah istri hambamu, berkatilah anak-anak hambamu, berkatilah juga orang tua maupun juga mertua. Saudara-saudara kami semuanya, kami membawa mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Baik saudara kandung, saudara ipar, semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati kiranya setiap keluarga dari anak-anak Tuhan. Diberkati kiranya juga usaha pekerjaan dari anak-anak Tuhan. Diberkati juga kiranya setiap perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh kami semuanya, supaya kami tetap dalam keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih juga untuk kasih Tuhan, di mana Bu Feni kemarin juga sudah vaksin dan dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan bagi setiap sahabat-sahabat doa. Kami percaya Tuhan, jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mereka yang senantiasa mau bangun pagi, mereka yang mau untuk bersama-sama bersaat teduh, pasti Tuhan akan memberikan kedewasaan, kekuatan rohani bagi mereka. Cakap menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan, dan bahkan juga hikmat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Maka setiap keputusan yang mereka ambil, tindakan-tindakan yang mereka lakukan, semuanya mencerminkan hikmat Tuhan, semuanya mencerminkan kasih Tuhan, dan menunjukkan ada Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan, tentang firman Tuhan. Diberkati kiranya kami semuanya, juga khususnya hamba-Mu ini, supaya kiranya boleh menjadi bagian berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Puji nama Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan sehingga kita semuanya boleh kembali untuk merenungkan firman Tuhan dan juga melanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari selama kira-kira hampir 3 minggu ini ya. Sorry. Karena hampir 3 minggu ini kita belajar tentang Jumat Agung, pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu juga di saat yang sama kita belajar tentang kebangkitan Tuhan. Memang baru beberapa hari ya kita belajar berkaitan dengan kebangkitan. Beberapa isu telah kita bahas tentang perhitungan 3 hari di dalam kematian Tuhan. Ya, kan matinya hari Jumat, lalu bangkitnya hari Minggu. Nah, Jumat dan Minggu, Jumat ke Minggu itu kan kalau hitungan waktu kita kan 2 hari saja. Tetapi kenapa kemudian disebut 3 hari ya di dalam Alkitab? Nah, kita sudah membahas itu, cara menghitung waktunya. Tentu seperti yang saya sampaikan bahwa di dalam pembelajaran firman Tuhan kita mesti memperhatikan budaya Yahudi, karena tidak mungkin kita tidak memperhatikan itu sebab Alkitab ditulis dengan latar belakang budaya Yahudi. So kita juga tidak bisa memaksakan budaya kita dalam mengerti firman Tuhan, termasuk soal penghitungan waktu ya. Kita kemarin bahas itu. Kalau di Yahudi itu hitungannya gimana, pergantian hari itu jam berapa, lalu bagaimana kebiasaan mereka bahwa sisa beberapa jam pun dari hari itu sudah disebut sebagai 1 hari penuh di hari itu, dan yang lain kita sudah belajar sehingga tidak ada yang kontradiksi bahwa disebut Yesus mati 3 hari meskipun matinya hari Jumat, bangkit hari Minggu, itu memang 3 hari. Nah, kalau saudara kemarin misalnya kelewatan ya bisa lihat di IGTV untuk memperhatikan hal itu. Lalu juga kita telah belajar tentang siapa sebetulnya yang dijumpai para wanita di kubur Yesus itu. Apakah seorang pemuda, apakah seorang malaikat, atau 2 orang malaikat, atau 2 orang pemuda, siapa itu, bagaimana itu, berapa yang benar sebetulnya. Kemarin pun kita juga sudah mempelajari hal itu. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang satu peristiwa yang menurut saya unik juga, yang terdapat di Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasalnya yang ke-20. Coba saudara lihat ya. Yohanes pasal yang ke-20. Sebentar saudara ya, saya merapikan ini dulu supaya tidak mengganggu. Sebentar. Oke, ya, great. Maaf, karena co-pilotnya sedang di kamar. Oh, ini dia keluar. Istri saya yang cantik, baik hati, dan nggak cerewet, nggak banyak minta-minta, masakannya enak. Semualah yang baik-baik ada di istri. Termasuk istri saudara semuanya juga pasti baik. Loh, ndak amin mateng kon itu. Amin ya. Amin ya. Semuanya baik-baik pasti. Yohanes pasal 20 ayat 17. Perhatikan baik. Yohanes 20 ayat 17. Ini ada satu peristiwa yang menarik di mana Maria, saudara, itu dilarang Tuhan untuk pegang Tuhan pasca kebangkitan. Apa maksudnya ini, saudara? Coba lihat ayat 17. Kata Tuhan Yesus kepadanya ini adalah Maria ya. Kalau saudara perhatikan di bagian ayat-ayat atasnya, ini adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena ini adalah perempuan yang pernah kerasukan itu, saudara. Lalu disembuhkan Tuhan ya, lalu mengikut Tuhan dan melayani bersama-sama dengan Tuhan. Ada yang bilang, oh Yesus ini ternyata dulu menikah dengan Maria. Makanya Maria itu punya kedekatan yang luar biasa. Lalu dikait-kaitkan dengan inilah lukisan perjamuan terakhir di mana sebetulnya ada sosok Maria di sebelahnya Yesus lah, duduk begitu di kursi. Nah, itu tentu tidak masuk akal. Kenapa ya, saudara? Karena yang pertama ya, bahwa duduknya itu, cara duduknya sudah berbeda dengan yang digambarkan di lukisan. Lalu kemudian saudara juga perlu tahu bahwa tidak ada sama sekali bukti-bukti yang menguatkan tuduhan itu selain daripada isapan jempol semata. Nah, termasuk di dalam kasus ini kita bisa melihat bahwa Maria itu ingin memegang Tuhan. Nah, saya akan coba bacakan sampai akhir, lalu saya akan mencoba untuk menjelaskannya untuk kita semuanya. Kata Tuhan Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara, ini menarik ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena aneh ya.
Kenapa Maria Magdalena tidak boleh pegang ya? Sementara dalam kasus yang lain ada murid-murid itu yang memegang kaki Tuhan, menyembah Dia. Bahkan kalau saudara ingat dalam kisah perjumpaan atau bukan perjumpaan ya, seolah-olah itu sesuatu yang koinsiden. Tapi ketika Tuhan Yesus itu menjumpai Thomas, Yesus bahkan meminta Thomas untuk mencucukkan jarinya ke tangan Tuhan, di mana bekas luka paku itu ada. Nah, coba lihat. Kita akan melihatnya. Matius pasal yang ke-28. Matius 28 ayatnya yang ke-9. Matius 28 ayat yang ke-9. Perhatikan baik-baik. Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kenapa kok Tuhan Yesus tidak keberatan ya? Dipeluk kakinya, disembah oleh murid-murid yang dijumpainya. Sementara pada Maria Magdalena nggak boleh. Alasannya karena belum pergi ke Bapa. Lalu kalau saudara lihat juga di Lukas pasal 24 ayat 38 sampai 40. Tapi kita lihat 39-nya sajalah. Lukas pasal yang ke-24 ayat 39 saja, ayat 39 sampai 40. Coba perhatikan baik. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan setelah itu sudah bisa lihat juga bagaimana Tuhan itu mengizinkan untuk murid-murid itu memegang dirinya. Lalu kenapa? Kok tidak boleh dipegang oleh Maria Magdalena? Apa ini? Ada apa sebetulnya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mempelajari ini lebih lanjut supaya kita mengerti dan mengambil makna rohani dari peristiwa ini. Yang pertama, saudara, kalau kita masuk dalam studi kata, kita akan tahu bahwa kata kata pergi di ayat 17, ya, kata Tuhan Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi. Itu sebetulnya lebih tepat diterjemahkan dengan kata naik, sama seperti beberapa Alkitab bahasa Inggris juga menerjemahkan dengan kata ascend ya. Ya artinya ada naik, yang kemudian itu juga berkaitan dengan ascension itu ya, kenaikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kata yang lebih tepat adalah sebab aku belum naik kepada Bapa. Tapi tahukah saudara, hanya karena hal ini, bukan mukrimnya Pak, enggak lah Pak. Iya Pak Billy bercanda. Jadi sebetulnya bukan karena dia belum pergi dalam arti bahwa Yesus selama kematiannya belum berjumpa dengan Bapa di surga. Makanya ada tuduhan dari dari peristiwa ini bahwa sebetulnya 3 hari di mana Yesus ada di perut bumi dalam kematiannya, sebetulnya Yesus tidak pergi ke surga, tapi pergi ke dunia orang mati seperti yang kemarin saya sampaikan itu. Mengikuti 1 Petrus pasal 3, yaitu 1 Petrus pasal 3 yang seringkali disalahartikan dan dijadikan ayat untuk menerangkan bahwa Yesus itu selama 3 hari itu di neraka untuk menginjili orang mati. Saya lupa, itu saya terangkan di Zoom yang bersama Pak Sam dan Bu Julianatan atau doa pagi ya, saya lupa. Sepertinya di Zoom ya sayangnya. Oh di Zoom, jadi begini. Oke ya wes, tak terangkan singkat saja ya. Nanti kita bisa bahas itu lebih detail. Maafkan saya karena kemarin itu saya pelayanan di Zoom bersama dengan Pak Sam, Bu Julianatan, Bu Feni ya toh, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Dan ada pertanyaan di sana tentang di mana atau kemana Yesus selama 3 hari itu. Kalau tidak salah yang tanya malah Bu Juliana ya, Bu Julianatan. Lalu saya terangkan bahwa Tuhan Yesus selama 3 hari itu bukanlah seperti tuduhan kebanyakan orang atau anggapan kebanyakan orang bahwa dia pergi ke neraka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang di neraka. Yang pertama nggak ada gunanya ya saudara, memberitakan Injil kepada orang-orang yang di neraka. Memberitakan Injil pada orang-orang yang telah mati tidak ada gunanya karena mereka juga tidak bisa bertobat dan tidak mungkin bertobat. Kesempatan bertobat itu hanya diberikan Tuhan di dalam kehidupan itu saja. Nah, ada begitu banyak ayat yang menyampaikan hal itu, sia-sia saja.
Nah, kenapa kok Tuhan Yesus itu ke neraka? Nggak ada gunanya. Dan ayat itu di Petrus pasal 3, yaitu ya 1 Petrus pasal 3, itu nggak ada korelasinya sama sekali dan bukanlah dasar tentang adanya pengajaran penginjilan kepada orang mati. Ada loh pengajaran itu. Kalau saya tidak salah itu yang menggaungkan itu di Indonesia, yaitu namanya Pak Andreas Samudra. Kalau saya tidak salah ingat ya, itu dulu banget penginjilan orang mati. Berdasarkan 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 20. Tapi tahukah saudara, ayat itu tidak sedang berbicara begitu ya. Ayat itu sedang berbicara tentang bagaimana Nuh yang dulu itu adalah bukan prototipe, adalah wakil gitu ya. Tipe dari Tuhan di mana Nuh itu memberitakan jalan keselamatan, yaitu apa? Bahteranya. Dikasih tahu nanti akan ada apa? Banjir besar. Nanti akan ada air bah. Ayo masuk ke bahtera. Dia memberitakan jalan keselamatan. Tapi tidak satu orang pun menganggapnya ya. Tidak satu orang mengikuti. Nah, itu disamakan oleh Petrus dengan bagaimana Tuhan Yesus ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu seperti halnya Nuh yang memberitakan keselamatan, tapi kemudian tidak ada orang yang mengikutinya. Dan orang-orang yang ada di zaman Nuh itu kan sudah mati, sudah ada di dalam penjara, dalam hal ini neraka. Nah, diberitahu bahwa di dalam roh, maksudnya adalah dalam kerohaniannya yang ada di dalam Nuh waktu itu, karena dia adalah wakil Tuhan juga, itu memberitakan jalan kemenangan, tetapi kemudian tidak ada seorang pun yang meresponnya. Jadi Bapak Ibu, singkatnya begini ya, bahwa di dalam 3 hari kematiannya, Yesus tidak pergi ke neraka untuk menginjili orang mati, tetapi dia pergi ke sorga, jumpa dengan Bapa. Jadi apa maksudnya di Yohanes pasal 17, bahwa dia berkata, aku belum naik atau belum pergi kepada Bapa. Saudara ingat baik-baik ya, bahwa kalimat itu bukan merujuk pada peristiwa yang telah terjadi antara kematian dan kebangkitan. Bukan. Kata Yesus itu, perkataan Tuhan Yesus, kalimat Tuhan Yesus itu bukan merujuk pada momen antara kematian dan kebangkitan. Tetapi momen antara kebangkitan dan kenaikan. Gitu loh. Waktu dia bilang, aku belum naik, aku belum pergi kepada Bapa, itu bukanlah bicara tentang momen antara kematian dan kebangkitan. Bukan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ingat baik-baik ya, kalau saudara perhatikan, ada begitu banyak perkataan Tuhan Yesus, di mana dia memang sudah menyampaikan bahwa dia akan pergi ke sorga, dia akan pergi ke Bapa. Yang pertama ya, kalau saudara perhatikan di Lukas pasal 23, Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Lukas 23 ayat 43. Saya bacakan ya bagi saudara. Ini peristiwa di mana orang yang disalib bersama-sama dengan Tuhan itu dijanjikan Tuhan untuk bersama-sama dengan dia di Firdaus. Perhatikan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ini tentu adalah ekspresi iman kepada Tuhan Yesus. Karena hanya orang-orang yang beriman bahwa dia ini Mesias yang berkata bahwa dia akan datang sebagai Raja. Jadi perhatikan baik, ternyata orang ini beriman dan ini juga menjadi pelajaran dan saya sudah menyampaikannya bahwa sakramen, perjamuan atau baptisan itu bukanlah syarat keselamatan ya. Tidak ya. Itu adalah bentuk ikrar atau bentuk deklarasi iman kita. Jadi karena kita sudah beriman sama Tuhan, kita mendeklarasikannya kepada dunia dan kepada Allah tentang iman kita itu melalui apa? Sakramen baptisan. Kenapa begitu? Karena orang yang percaya pada Tuhan Yesus ini, orang yang disalib di sebelahnya itu belum sempat dibaptis. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kenapa begitu? Ayat 43 perhatikan. Kata Tuhan Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan Firdaus ini adalah sorga. Saudara. Dari mana kita bisa menyimpulkan itu? Kalau saudara perhatikan di mana itu? 2 Korintus pasal yang ke-12 ya. Coba lihat ketika Paulus diangkat naik ke sorga itu. Coba lihat ya 2 Korintus pasal 12 perhatikan. 2 Korintus pasal 12 ayat yang kedua dulu, ayat yang kedua. 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat
ke tingkat yang ketiga dari sorga. Diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Lalu kalau saudara perhatikan di ayat yang keempat, di ayat 2 dia bilang dia diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Dan di ayat yang keempat dia menggunakan kata yang lain yang juga menunjukkan tempat yang sama. Coba perhatikan, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Jadi rupanya baik sorga maupun Firdaus itu menunjuk satu tempat yang sama, di mana Bapa ada di dalamnya. Which is itu juga adalah sorga. Saudara dikasih Tuhan, ingat baik-baik ya, bahwa Tuhan telah menjanjikan kepada orang yang ada di sebelahnya itu, bahwa dia akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga hari itu juga. Hari itu maksudnya apa? Kematian itu. Jadi pada waktu Yesus mati dalam kemanusiaannya, dan orang yang disalib itu juga mati, tetapi di dalam imannya, maka Tuhan Yesus menjamin detik itu, waktu itu, hari itu, momen itu, ketika mereka mati, mereka bersama-sama di sorga. Jadi sebetulnya ya, 3 hari di mana Yesus mati, itu dia berada di sorga bersama dengan Bapa. Itu juga ditengarai dengan bagaimana dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Betul ya? Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Kalimat terakhir dari 7 perkataan di salib itu, di mana dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ya, jelas berarti dia bersama-sama dengan Bapa di sorga. Jadi dia tidak pergi ke neraka untuk menginjili orang mati ya. Dan di saat yang sama, perkataan Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada Maria itu bukan menunjuk kepada momen antara kematian dan kebangkitan, tetapi kebangkitan dan kenaikan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Kenapa Yesus melarang Maria untuk memegang dia sebelum atau karena dia belum pergi atau belum naik di dalam momen kenaikannya ke surga? Kenapa, saudara? Ada beberapa penafsir yang menarik yang kemudian ketika saya membaca penafsirannya, saya sepakat dengan hal itu dan tidak terlalu tidak terlalu ada banyak perbedaan dari banyak penafsir berkaitan dengan ayat ini. Kenapa begitu? Yang pertama, saudara perlu ketahui bahwa ternyata Maria ini hendak memegang Tuhan, bukan tujuannya hanya sekedar memegang seperti murid-murid yang lain yang mereka lakukan, ya tidak. Tetapi Maria ini benar-benar ingin menahan gitu loh. Wes Tuhan, wes di sini ya, gak usah kemana-mana lagi gitu loh. Maksudnya begitu. Dan tahukah saudara, beberapa penafsir melihat itu sebagai usaha untuk memuaskan egonya Maria untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini menarik, kenapa? Karena ingin bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu baik ya. Tapi kalau ingin bersama-sama dengan dia demi kebaikan kita, itu tentu tidak baik. Saya ulang ya. Selalu ingin bersama dengan Tuhan itu baik. Tetapi keinginan untuk bersama dengan Tuhan itu haruslah berangkat dari hati yang ingin memuliakan Tuhan. Bukan ingin untuk memuaskan kebutuhan kita akan pribadi Tuhan. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Dan rupanya Maria Magdalena oleh karena emosi hatinya yang luar biasa, senangnya bukan main. Setelah melihat penderitaan Tuhan Yesus seperti itu, lalu dia mati, tapi sekarang dia bisa melihatnya. Ingin memegang Tuhan, bukan maksud untuk hanya memegang, tapi menahan dia. Agar dia tidak usah kemana-mana. Bahkan tidak usah pergi naik ke surga, kembali kepada Bapaknya. Dan itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus melarang itu. Sebab apa? Ada agenda yang lebih besar. Yaitu apa? Dia memang harus pergi ke surga, naik ke surga. Yang menunjukkan bahwa pertama, pengorbanannya diterima. Yang kedua, dia telah menyelesaikan seluruh tugasnya ketika di bumi. Kenaikan di surga itu menjadi sangat penting juga, oleh karena dengan kenaikannya, kita pun juga beroleh kepastian. Sama seperti dia yang akan naik ke surga, kita pun juga akan naik ke surga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik ya. Pelajaran rohani apa yang penting menurut saya, kalau saya merenungkan hal ini adalah jangan sampai kita ini kelihatannya ingin memeluk Tuhan, ingin berdekatan dengan Tuhan. Tetapi ternyata itu hanya demi kepentingan kita. Jangan ya. Ingat baik-baik bahwa lebih daripada kita punya agenda, Allah itu ternyata punya agenda besar dalam hidup kita. Dalam hidup seluruh umat manusia. Dan mengizinkan dia
kata mengizinkan juga kurang tepat sih menurut saya. Dan membiarkan dia untuk melakukan agenda besarnya, itu adalah justru sikap yang paling baik sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Bukan saja agenda kepada dunia, agenda pada diri kita pun. Rencana pada diri kita, membiarkan dia menjalankan semua rancangannya di dalam diri kita. Itu juga adalah sebuah kasih yang lebih baik. Ketimbang hanya kita pegangi Tuhan, seolah-olah kita sedang sayang sama dia. Tapi sebetulnya ada keegoisan untuk menahan dia hanya untuk diri kita, tapi bukan untuk orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar sama-sama bahwa Tuhan tidak berkeberatan untuk dipegang oleh siapapun, bahkan dia mengizinkan dirinya dipegang oleh murid-muridnya. Tetapi melalui respon Tuhan kita bisa melihat bahwa rupanya Maria ini hendak menahan dia. Bahkan Tuhan melihat ke dalam hati dan pikirannya Maria, bahwa Maria juga tidak merelakan kalau seandainya Tuhan akan naik ke surga. Itu sebabnya memberi pelajaran kepada kita, agar kita bersikap proporsional di dalam cinta kita kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan, tapi jangan sampai karena kasih kita kepada Tuhan, justru kita ingin menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tadi ada pertanyaan sayang ya, kalau tidak salah ya, dari Bu Meme ya. Saya tadi sempat sepintas membaca, tapi cuman saya tadi sempat baca, lalu bagaimana gitu ya, tapi saya tidak baca detailnya karena nanti ini. Terus bagaimana dengan hidup orang-orang yang semasa hidup belum kenal Tuhan, Pastor Petra? Baik, ini sebetulnya bukan pertanyaan yang terkait dengan bahasan kita hari ini ya. Tetapi ingat ya saudara, jadi begini ya, bagaimana dengan orang-orang yang hidup dan belum kenal Tuhan ya? Ya mungkin maksudnya ini yang sudah mati gitu orang-orang itu ya, atau yang belum, atau saya jawab dua-duanya ya. Kalau ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya, semasa hidupnya ya hari ini ya, misalnya mereka masih hidup, ya itu tugas kita untuk memberitakan tentang Tuhan ya. Tugas kita untuk memberitakan tentang Tuhan. Tugas kita untuk menginjili mereka. Terus menerus dengan hikmat ya, dengan hikmat dan di dalam doa. Kenapa saya perlu sampaikan dua hal itu dengan hikmat dan di dalam doa? Karena yang pertama ya, adanya orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan karena kita ngomongi dia, bukan ya. Tapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupnya untuk apa? Menghidupkan dia dari kematian kerohanian. Karena mati rohani itu kan tidak bisa merespon hal-hal yang bersifat rohani ya. Makanya perlu dihidupkan dulu. Yang menghidupkan itu Roh Kudus. Sehingga kemudian begitu kita dihidupkan, begitu orang itu dihidupkan, baru orang itu bisa merespon hal-hal yang bersifat rohani. Percaya kepada Tuhan dan yang lain-lainnya. Nah, kalaupun kita memberitakan, itu memang karena bagian kita, tugas kita memberitakan. Tetapi yang mempertobatkan, yang menggerakkan hati, semuanya itu Roh Kudus ya. Jadi memang kita perlu untuk berdoa ketika kita hendak menginjili. Yang kedua, memang kita perlu dengan hikmat agar jangan sampai justru niat kita menginjili tapi justru mempermalukan Tuhan ya. Ini penting juga, jangan sampai begitu. Jadi memang perlu juga dengan hikmat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai orang-orang yang masih hidup ya, tentu tugas kita untuk menginjili. Apakah mereka bertobat atau tidak, itu sebetulnya terserah Tuhan. Terserah Tuhan ya. Bagian kita memang memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang telah mati, yang semasa hidupnya itu belum kenal Tuhan? Saudara, ingat baik-baik ya, bahwa seseorang itu tidak dihakimi karena dosa ketidaktahuan. Maksud saya begini, kalau dia tidak tahu bahwa Yesus itu Tuhan, ya, dia tidak tahu bahwa Yesus itu Tuhan, dan dia menolak, dia sebetulnya tidak dihukum karena hal itu. Tidak mungkin, kan tidak adil Tuhan. Tetapi dia akan dihakimi berdasarkan hati nuraninya. Itu Roma pasal 2 mengatakan begitu. Bagi orang-orang yang tidak menerima Taurat, mereka akan dihakimi atau hati nuraninya akan menjadi hakim bagi dia. Maksud saya begini, kalau seseorang itu pernah melakukan kesalahan dan dosa, ya, kesalahan-kesalahan dalam hidupnya, dan itu bertentangan dengan hati nuraninya, maka berarti orang itu adalah orang yang berdosa. Dan bagi orang yang berdosa, kita tahu endingnya seperti apa ya. Jadi, kalau orang-orang itu misalnya tidak percaya pada Yesus atau tidak beriman pada Yesus karena mereka tidak tahu tentang Yesus, ya mereka tidak akan dihukum karena ketidaktahuan mereka. Tetapi pasti mereka melakukan hal-hal di mana bertentangan dengan hati nuraninya, melakukan hal-hal yang bahkan keji, dan itu yang akan menjadi hakimnya. Sehingga penghukumannya bukan karena ketidakkenalannya dengan Tuhan,
tetapi lebih kepada karena pelanggarannya atas hati nurani, atas suara Tuhan yang ditaruh Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang ditaruh Tuhan di hati nurani manusia. Nah, itu sebabnya sebetulnya memang orang-orang di luar Tuhan itu adalah orang-orang yang menjadi pelanggar-pelanggar hati nurani, saudara. Makanya kita bersyukur ya bahwa kalau kita dalam masa hidup kita itu kita kenal Tuhan. Di saat yang sama jangan cuma bersyukur ya, kita juga harus memikirkan orang-orang lain yang belum kenal Tuhan. Nah, kira-kira begitu Bu Meme. Semoga penjelasan saya ini bisa menambahkan wawasan ya. Jadi orang-orang yang ada di pedalaman dan yang lain-lain itu tidak dihukum karena nggak kenal Tuhan, nggak kenal Tuhan Yesus, bukan karena itu. Karena kalau karena itu ya tidak adil juga ya, karena mereka itu belum kenal Tuhan dan tidak ada penginjil yang datang ke tempat mereka misalnya. Lalu mereka dihukum karena itu tidak, tapi mereka itu dihakimi dengan hati nuraninya. Dan menurut saya tidak satu orang pun yang tidak pernah melakukan pelanggaran hati nurani. Pasti kita itu melanggar hati nurani. Misalnya ya, kita bentak suami, istri bentak suami, itu kan pasti sebetulnya melanggar hati nurani. Hati nuraninya pasti tahu tuh, pasti memberi warning tuh, kata hatinya atau suara Tuhan di dalam hatinya pasti memberitahu bahwa tidak boleh begitu. Nah, itu bentuk pelanggarannya. Nah, oleh karena pelanggaran-pelanggaran itulah orang dihukum. Jadi bersyukurlah kita termasuk bagian dari orang-orang yang kenal Tuhan, dan kita bisa minta ampun atas segala dosa kita, dan dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Bukan cuma ditebus oleh Tuhan, tapi kita diberi kepastian kebangkitan dan kenaikan bersama-sama dengan Dia di sorga. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya berdoa supaya apa yang kita diskusikan bersama ini, kita renungkan bersama ini, memberikan kepada kita pengertian supaya kemudian kita secara proporsional di dalam kasih kita kepada Tuhan, yaitu dengan membiarkan Tuhan untuk melakukan segala agenda rencananya di dalam hidup kita, dan alih-alih menahan Dia hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami juga boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Di saat yang sama kami juga menyembah Tuhan dan menaikkan syafaat-syafaat kami. Kiranya diberkati Tuhan setiap kami semuanya. Orang-orang yang telah melayani Tuhan, terutama juga Ibu Mary, Ibu Julianatan, semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, segala kebaikan-kebaikan mereka biar dibalaskan oleh Tuhan dengan segala kebaikan-kebaikan yang lainnya juga. Demikian juga Pak Sam yang juga senantiasa setia dan juga siap menolong, membantu sahabat-sahabat doa yang lain dalam menyediakan lirik atau teks pujian. Tuhan juga memberkati beliau. Seperti halnya Tuhan juga memberkati Ibu Hilda Winata, Ibu Feni, Ibu Gyoksin, dan semua teman-teman yang lainnya, Pak Willy, juga Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Sampai jumpa besok pagi. God bless you.